Sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal ini dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut serta sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya, namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Dia coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, kalaupun itu bukan punya sendiri, kalaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan seperti itu, silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Dan pemirsa, KPK akan memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Sementara itu, politisi PSI Grace Natali mengaku tidak tahu keberadaan Kaisang yang menghilang usai jadi sorotan. Usai jadi sorotan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Eri Ragudono menghilang. Bahkan sejumlah politisi PSI pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Kaisang. Strategi pribadi sih. Itu kan terkait dengan beli, mendingan tanya beliaunya langsung. Iya. Aku udah nggak di struktur. Ya kayak. Ini lagi. Soal Ini kejar yang itu. Yang soal Mas Gibran sih, kalau Mas Gibran sih. Yang rame kemarin sih di Kan belum pasti ya, nggak tahu itu punya beliau apa enggak. berarti harus diverifikasi dulu belum? Dipastikan dulu. Yang itu lebih penting jam. Mas Kaisang sekarang di mana? Iya sih, sekarang di mana sih Mas Kaisang? Nah, saya udah nggak di struktur, jadi nggak mantau hari-hari. Cek dulu, ntar salah lagi informasi saya dari saya. Masih di US? Belum saya cek. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk klarifikasi. Klarifikasi ini guna mencari jawaban apakah fasilitas yang diterima Kaisang ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kini KPK tengah menyusun daftar pihak yang akan diperiksa. KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara. Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, kan gitu kan. Sementara itu, orang dekat Kaisang sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran menyebut Kaisang merupakan seorang pengusaha yang wajar bila menumpangi jet pribadi. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu loh. Jadi bukan suatu hal
dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sebelumnya dugaan gratifikasi berkembang usai Erina Gudono mengunggah foto pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat di media sosial. Sangat mustahil ya, tapi ya Diketahui pesawat itu merupakan jenis Gulfstream G650ER milik perusahaan besar yang menjalin kerjasama dengan Pemkot Solo saat masih dipimpin kakak Kaisang Gibran Raka Buming Raka. dosa besar ya orang Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika Sugiarto. Selamat sore, Mas Tessa, apa kabar? Selamat sore Mbak Valerie, kabar baik. Baik, Mas Tessa, sejauh ini bagaimana perkembangan dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang? Ya baik, dapat kami sampaikan untuk memperjelas pengetahuan masyarakat juga bahwa ada dua hal terkait isu gratifikasi saudara K di sini. Yang pertama isu gratifikasi yang sudah masuk bahannya ke Direktorat Gratifikasi. Yang kedua adalah isu pelaporan yang dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama dari MAKI, yang kedua dari UNJ. Nah, pada saat informasi disampaikan oleh Bapak Alex Marwata terkait klarifikasi dari pihak saudara K menghimbau untuk melakukan klarifikasi, di situ belum ada laporan dari dua pihak yang tadi sudah saya sebut. Per hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, sudah dalam beberapa hari belakangan ada laporan dari MAKI dan UNJ, dan saat ini laporan tersebut sudah sampai di tahap penelaahan di Direktorat PLPM atau pengaduan masyarakat, penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Dan untuk itu diputuskan maka fokus penanganannya saat ini difokuskan di Direktorat PLPM, di mana nanti akan ditelaah. Yang pertama dilakukan verifikasi dokumen, yang berikutnya akan dilakukan penelaahan, dan tahapan selanjutnya akan dilakukan pengumpulan informasi atau bahan keterangan. Nanti setelah itu bila dinyatakan layak, maka dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyelidikan. Namun bila belum cukup bukti, maka dari pihak PLPM akan meminta pihak pelapor untuk bisa mengumpulkan dokumen pendukung lagi untuk melengkapi. Jadi sampai dengan saat ini sekarang fokusnya adalah untuk isu gratifikasi saudara K sudah diterima dan difokuskan di Direktorat PLPM. Kaisang akan diundang ke KPK dalam waktu dekat ini, Mas Tessa? Ya, nanti akan bergantung pada proses penelaahan. Akan dilihat nanti pihak-pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi atau dimintai keterangan. Jadi saya tidak bisa berasumsi pihak-pihak mana saja, nanti kita tunggu saja prosesnya. Oke, sejauh ini dari laporan MAKI dan UNJ ini, barang bukti apa yang diserahkan kepada pihak KPK? Informasinya ada beberapa dokumen ya terkait MOU. Ini info yang kami dapatkan dari media juga ya, oleh saudara pelapor. Ada dari Shopee atau Garena, dan itu nanti akan ditelaah dan dipelajari. Oke, baik. Dari pihak Kaisang sendiri, Mas Tessa, apakah ada inisiatif menghubungi KPK untuk mengklarifikasi berita viral ini? Ya, sampai dengan saat ini tidak ada info yang saya dapatkan bahwa saudara K akan melakukan klarifikasi sendiri atau menghubungi KPK terkait klarifikasi. Nah, ini agak berbeda juga sebagaimana yang tadi sudah ditayangkan oleh iNews oleh saudara K
BN ya, yang merupakan ipar dari saudara K, di mana yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi karena yang bersangkutan adalah masuk kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Oke, terkait Bobi Nasution sudah melakukan klarifikasi artinya ke KPK terkait jet pribadinya, Mas Tessa? Ya, yang tadi saya lihat tayangannya, saudara BN sudah menyampaikan inisiatif untuk bersedia dimintai keterangan dan diperiksa. Tentunya hal ini merupakan hal yang bagus. Dari Direktorat Gratifikasi sendiri saat ini masih mengumpulkan bahan-bahan untuk bisa ditindaklanjuti. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada komunikasi antara staf dari Direktorat Gratifikasi ke pihak saudara BM. Baik, sejauh ini Mas Tessa dari laporan dan juga barang bukti yang disampaikan oleh Maki dan juga UNJ dan juga dugaan gratifikasi yang sempat diselidiki KPK, apakah sudah ada potensi pelanggaran yang dilakukan Kaisang terkait jet pribadi ini? Ya, tentunya nanti kita harus melihat hasil penelaahan terlebih dahulu. Saya pikir ini bisa kita kawal sama-sama apabila masyarakat juga memiliki informasi apapun yang masih ada kaitannya dengan laporan yang sudah beredar luas, pihak PLPM terbuka untuk menerima info-info tersebut yang menambah kekayaan alat bukti ya atau dokumen pendukungnya. Oke. Baik, Mas Tessa, selain Kaisang yang bisa saja dimintai klarifikasi terkait jet pribadi ini, siapa lagi pihak-pihak yang bisa diperiksa oleh KPK? Ya, nanti kita tunggu proses setelahnya, Mbak Valerie. Kembali lagi, saya pribadi tidak memiliki akses informasi ke pelaporan atau pengaduan yang masuk, maupun di tahap penyelidikan. Jadi, karena sebenarnya sifatnya rahasia antara pelapor dengan penerima laporan. Jadi seharusnya ini tidak terekspos ke luar, namun karena memang pelapor sudah menyampaikan, nanti kita tunggu saja apakah ada pihak-pihak yang perlu dimintai keterangan. Dalam hari ini mungkin pihak swasta maupun pihak penyelenggara negara yang lainnya. Mungkin sedikit saya tambahkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi ini berlaku untuk umum. Kenapa kita juga menghimbau pelapor untuk tidak sering-sering menyampaikan ke media bahwa saya sudah melapor. Nah, ini dalam rangka apa? Supaya apabila ini ditindaklanjuti ke tahap berikutnya, maka alat bukti yang dibutuhkan tidak hilang apabila pelapor ini menyampaikan, oh saya sudah melaporkan si A atau saya sudah melaporkan si B, maka ada potensi bahwa si A dan si B ini begitu dia mengetahui, oh saya dilapor, maka dia bisa ini akan mengganggu prosesnya ya, Mas. menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Demikian. Baik, Mas Tessa, terima kasih banyak atas informasinya. Kami nantikan update penanganan selanjutnya. Terima kasih, juru bicara KPK Tessa Mahardika. Sehat selalu, selamat sore.